Kemudian dikatakan wa'alam anna sholata qabla dukhulil waqti la tuqbalu. Ketahuilah bahwasanya salat sebelum masuknya waktu tidak diterima. Hatta law kabbara al-musalli takbiratul ihram, hatta walaupun si orang yang sholat ini bertakbir dan takbiratul ihram, kemudian setelah takbir masuk waktu langsung, maka tetap tidak sah. Allah, ada dengan Allah apa dalam memotek. Allah apa? Begitu dalam memotek. Hadirin sekalian, maka di sini pentingnya memastikan waktu sholat fardu. Berbeda dengan sholat sunat. Nah, sholat sunat selama bukan waktu terlarang, silakan sholat. Hadirin sekalian, ini sama seperti orang yang puasa sebelum masuk waktu puasa. Besok puasa, yang bakal keluar. Nah, itu tidak diterima puasa hari itu. Hadirin berbahagia, ini kita ingin sampaikan bukan fikih sholat, karena ada kita kajian fikih, tapi ingin menyinggung sedikit tentang pentingnya sholat dan masalah sholat ini tidak boleh asal-asalan. Itu saja. Kemudian ada pun orang yang sholat, orang yang sholat setelah waktunya, maka bisa jadi yang pertama dia karena lupa atau karena tidak tahu, atau karena jahil, atau karena yang demikian maka diterima sholat. Ada maka diterima karena Allah. Hadirin sekalian, ada pun orang yang lupa, seperti orang yang sibuk dengan sesuatu kesibukan yang membuat dia akhirnya lakukan pekerjaan tersebut sampai keluar waktu sholat, maka kewajiban bagi dia sholat setelah keluar waktu itu. Bahkan dia tidak wajib sholat, wajib sholat. Tidak boleh dikatakan ada makan. Anak itu pun terbayang. Buya ini orang makan. Enggak, ketika dia sibuk kerja, saking sibuknya sibuk dia lupa. Sudah tadi merasa itu apa sebagainya. Lihat jam. Ini agak lupa, udah asal. Wajib sholat dulu. Kenapa? Karena lupa. Begitu juga seperti orang yang tertidur. Wanau kadzalik. Orang yang tidur, kemudian dia pas bangun ada. Dia kira-kira ada sholat tadi. Maka ketika dia bangun sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, baginya wajib melaksanakan sholat. Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. La tafawwata laha illa dzalik. Adapun orang yang mengakhirkan waktu sholat di waktunya dengan sengaja tertidur, maka sepakat para ulama orang tersebut dosa dan dia dikatakan pelaku maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan dibayangkan maksiat itu hanya mencuri, berzina. Maksiat yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Muslim, apalagi di tempat kita adalah menyia-nyiakan sholat. Dan orang kita sering membahasakan kalah terjun dan kebayang. Tidak bisa. Bagaimana dikatakan salah sedikit bagi orang yang dia melakukan dosa besar? Berarti dia sudah menganggap dosa itu salah sedikit. Orang yang sengaja mengabaikan sholat, meninggalkan sholat, bisa.
Bahkan saking tegasnya masalah ini, di antara para ulama ada yang sampai memvonis dia kafir. Kafirnya oleh pada alam itu ada pada pandangan para ulama Sunnah wal Jamaah. Saking kerasnya kafir. Tapi ala melihat mereka sepakat sama para ulama, annahu idza akhara salat an waqtiha bila udhrin fa innahu athimun 'ash. Barang siapa yang mentakhirkan salat di luar waktunya atau dia mengabaikan salat, tidak salat pada waktunya tanpa Allah, maka dia ini dianggap melakukan maksiat dan berdosa. Akan tapi pendapat jumhur para ulama mengatakan dia tidak kafir keluar dari Islam. Itu jumhur mereka sepakat. Mereka sepakat dia maksiat. Allah. Hal ini saya sampaikan. Bagaimana tentang orang ini? Dia sengaja mentakhirkannya. Ketika dia sholat di luar waktu tersebut, apakah diterima atau tidak? Ini permasalahan lagi. Kalau tadi jelas orang yang tertentu, orang yang lupa dan sebagainya. Ini orang yang sengaja. Kemudian dia sholat di luar waktu. Bagaimana sholatnya diterima atau tidak? Maka di sini sebagian para ulama mengatakan innaha tuqbal. Ya, sholatnya diterima. Kenapa? Karena dia sholat kembali kepada petunjuk dan kembali kepada kebenaran. Karena yang demikian menunjukkan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan dia yang tidak boleh mengulang-ulang jadi kebiasaannya. Itu sudah bertaubat. Akan tetapi ada pendapat ulama yang mengatakan tidak diterima karena dia ini sengaja mentakhirkannya pada waktunya. Sengaja, bab sengaja ini walaupun dia sholat 1000 kali tetap tidak diterima. Karena ini dianggap bagian daripada melakukan sesuatu yang bukan pada waktu yang telah disyariatkan dengan sengaja. Dimaksudkan dalam hadis man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Hadirin sekalian, perkara yang kedua adalah syarat yang kedua. Sholat itu dianggap melaksanakan sholat memperhatikan suci. Bab kesucian. Tidak diterima sholat tanpa wudu. Maka mesti wudu dengan sempurna. Ini kalau tidak perhatikan orang berwudu, dia berwudu, tapi karena wudunya ada yang wudu sering tidak dibasahi tubik kaki. Atau ketika cuci tangan tidak sempurna sampai ke siku. Ini masalah. Karena wudu ini bukan sekedar basah anggota wudu, tapi dia membasuhinya dengan sempurna. Maka para ulama mengatakan hendaknya ketika berwudu itu kita harus jalankan dan menetapkan perintah Allah berwudu. Sebagai rasa perintah Allah, wudu juga perintah Allah. Kenapa kalau orang yang bangun perhatian untuk sholat tapi wudunya seperti agak sering? Pada Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ini wudu perintah Allah. Maka ketika orang berwudu, ketika dia ada wudu, dia sadar hati muraqabah, aku menjalankan perintah Allah. Dan Allah melihat aku melakukan perintahnya. Yang kedua, dia ketika berwudu menghadirkan bahwa inilah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wudu ini mesti dipahami akan menggugurkan dosa-dosanya. Kita sebelum sholat dengan harapan dihapus dosa kita, wudu pun sudah mulai dihapus dosa-dosa kita. Maka setiap tetesan air wudu itu menggugurkan
Saya bacakan dalam kitab Bulughul Maram, Syarah Bulughul Maram, disebutkan makruh mengelak bekas wudu dari kejadian seperti itu. Karena Rasulullah mengatakan setiap tetesan yang bekas wudu itu menggugurkan dosa. Maka di sini menjadi pelajaran penting bagi kita. Wudu itu bukan sekedar wudu, tapi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik digugurkan dosa-dosa kita. Bayangkan dosa anda setiap hari, dosa telinga setiap hari. Ya. Maka beruntunglah orang yang memahami makna wudu itu. Termasuk yang memperhatikan masalah kesucian ini ketika berada di tempat buang air besar atau air kecil. Masalah umumnya masjid itu orang tidak memperhatikan tempat istinja. Menyatakan masjid atau infak itu menimam. Mana terlalu yang berubah ilmu. Padahal tidak sah orang memperhatikan baku. Maka kalau infak untuk bangunan masjid, aku pilih dari lo ke masjid, paling perlu ke masjid. Kemudian ada yang lain itu, ini kalau kita berkenaan, ini masalah. Kemudian yang terakhir pada malam ini kita sampaikan, wudu bahkan ketika dalam musim dingin. Ketika musim dingin bisa menjaga wudu sebagaimana kita menjaga wudu ketika musim panas. Maka bagi orang tersebut memiliki fadilah, keutamaan. Di antara para sahabat Rasulullah SAW dan salafus saleh radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang gemar menjaga wudu, walaupun bukan untuk salat. Wallahu ta'ala